Kabupaten Tulungagung dan ke-6 Kota Malang. Dan sampai dengan Rabu kemarin, tanggal 20 April 2021, data terupdate untuk pendaftar CGP itu sudah ada sebanyak 993 orang. Dari kuota yang tersedia 616, namun baru 61 orang yang tersubmit atau disetujui untuk pendaftarannya. Kemudian untuk pengajar praktik sudah ada 298 orang dari 126 kuota, namun masih 39 orang dengan status disetujui. Dan pada kegiatan coaching klinik ini nanti akan diberikan sosialisasi dan pembimbingan singkat terkait dengan tata cara pendaftaran, baik sebagai pengajar praktik maupun calon guru penggerak. Oleh karena itu, kami mengundang narasumber pada kegiatan ini adalah pengajar praktik dan calon guru penggerak pada PGP Angkatan 1. Diharapkan nanti para narasumber tersebut bisa berbagi praktik baik maupun pengalaman mereka ketika mereka mendaftar menjadi pengajar praktik dan calon guru penggerak pada Angkatan 1 yang lalu. Dan nanti juga untuk peserta mungkin akan diberi kesempatan untuk melakukan sesi tanya-jawab terkait proses pendaftaran. Dan harapan kami dari kegiatan ini semoga kuota untuk calon pengajar praktik dan calon guru penggerak untuk wilayah sasaran P4TK PKN dan IPS terpenuhi. Demikian laporan kami mohon kepada Bapak Kepala Bagian TU berkenan memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan coaching klinik calon pengajar praktik dan calon guru penggerak program PGP Angkatan 4. Atas kesediaan Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, kami mengucapkan terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bu Indah Kurnia. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara berikutnya materi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan coaching klinik yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha P4TK PKN dan IPS. Kepada Yang Terhormat Bapak Sumardianto Afandi MM, kami persilakan. Bisa didengar suara saya, Mbak Fida? Bisa, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tentunya Bapak Kepala P4TK PKN dan IPS yang dalam ini masih belum bisa bergabung di room ini. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu narasumber itu yang dari pendamping atau pengajar praktik dari Angkatan 1 dan CGP Angkatan 1. Termasuk yang kami hormati Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun dari Dinas Pendidikan Kediri dan Blitar, termasuk yang kami hormati Bapak Ibu panitia dalam hal ini diketuai oleh Bu Indah Kurnia Ratri dan kawan-kawan, serta Bapak Ibu peserta dari kegiatan coaching klinik pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik hidayah serta ridhonya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu di room meeting ini yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin nanti selama lebih kurang 2 jam ke depan ya, ini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan penjelasan tentang bagaimana tata cara pendaftaran dan proses pelaksanaan pembelajaran program PGP Angkatan 4 ini, yang nanti akan disampaikan secara teknis oleh Bapak Ibu dari narasumber, termasuk dari penanggung jawab program akademik di P4TK PKN dan IPS, yaitu Pak Nasik dan kawan-kawan. Nah, oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu benar-benar bisa mengikuti dan mencermati agar nantinya bisa berjalan dengan lancar. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang disampaikan oleh para narasumber nanti mohon betul-betul diikuti dengan baik.
seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Mbak Indah Kurnia Ratri ya, bahwa sebetulnya untuk pendaftar di wilayah Kabupaten Blitar dan Kediri ini sudah cukup banyak begitu. Cuman yang masih tersubmit gitu masih sedikit. Oleh karena itu nanti mohon Bapak Ibu yang sudah mendaftar di sini nanti betul-betul bisa istilahnya minta atau konsultasi kepada para narasumber bagaimana supaya nanti bisa benar-benar bisa memenuhi kuota yang sudah diharapkan dalam kegiatan ini. Dari tujuan kegiatan ini yang antara lain yang tadi sudah disebutkan yaitu tentang sosialisasi pola perekrutan dan tata cara pendaftaran untuk pengajar praktik dan calon guru penggerak angkatan 4, termasuk sosialisasi proses pelaksanaan pembelajaran program PGP. Nah, itu tentu melalui rapat virtual ini kami berharap bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah dipastikan bisa tersubmit semua untuk yang pendaftar sesuai kuota tentunya ini kegiatan ini sesuai dengan rancang bangun kegiatan ini diatur secara blended learning begitu Bapak Ibu ya, yang berlangsung selama lebih kurang 9 bulan ke depan. Itu merupakan waktu yang cukup lumayan lama begitu. Namun tidak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian karena di situ sudah ada beberapa pembagian persentase kegiatan yang seperti kita ketahui bersama bahwa 70% itu nanti dilaksanakan kegiatan ini secara OJT begitu. Nah, artinya apa? Ini bisa dilaksanakan sambil bekerja di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Sehingga yang 70% yang paling besar ini nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan di sekolah masing-masing sambil tidak meninggalkan tugas pokoknya begitu. Nah, kemudian yang 20% kegiatan ini nanti belajar bersama dengan rekan-rekan sejawat sehingga nanti ketika ada hal-hal yang sekiranya perlu didiskusikan ini bisa didiskusikan dengan teman-teman sejawat begitu. Sedangkan yang 10% ini belajar bersama narasumber, instruktur, fasilitator, atau pendamping. Nah, ini tadi sudah hadir juga ya untuk Bapak Ibu narasumber yang sudah siap bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti penjelasan-penjelasan ini perlu betul-betul diperhatikan oleh Bapak Ibu, terutama penjelasan dari para narasumber yang nanti akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, dari apa yang sudah dirancang tersebut tentu itu semua dapat berjalan dengan baik, harapannya Bapak Ibu sesuai dengan tujuan untuk kegiatan pertemuan virtual pada pagi hari ini. Nah, kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar harapannya baik dari sisi akademik maupun dari sisi non akademik ya, jadi semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan. Nanti hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung di kegiatan pertemuan ini. Nanti ada para pendamping, ada para narasumber, termasuk ada dari tim teknis kami yaitu Pak Nasir dan kawan-kawan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mari kegiatan kita ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, secara resmi kita sudah buka. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke MC. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, paling. Ora tahu aku. Iya. Wes. Tak gambarku saiki. Oke. Join with video apa join without? With no. saja. Tapi aku nggak kena. Matikan dulu mikrofonnya, Bapak Ibu. Dimatikan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Supaya kita bisa melanjutkan kegiatan pembukaan pada hari ini. Oh iya, wes. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya marilah kita simak bersama video tata cara mendaftar CGP dan PP yang akan diputar oleh teman-teman operator.
Untuk teman-teman operator, apakah videonya sudah siap mengenai video tata cara mendaftar CGP dan PP? Monggo silakan disimak Bapak Ibu. Pendidikan guru penggerak. Itu muka ditekuk aja, Mbak. Ini nih Mas, temen aku ada yang ngajak pendidikan guru penggerak. Itu apa sih? Pendidikan guru penggerak itu adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, loka karya, konferensi, dan pendampingan selama 9 bulan bagi calon guru penggerak. Program ini memberikan kesempatan untuk menjadi peserta guru penggerak atau menjadi tim pendukung guru penggerak. Wah, menarik itu. Boleh juga. Terus. Dan yang penting, selama program pendidikan, guru tetap bisa menjalankan tugas mengajarnya. Untuk bisa mengikuti pendidikan itu, gimana caranya, Mas? Yang pertama, harus melakukan pendaftaran atau registrasi pada program guru penggerak. Langkah-langkah untuk melakukan registrasi calon guru penggerak dari unsur guru. Buka alamat https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru penggerak. Pada laman ini, sebelum login kami rekomendasikan Anda untuk membaca seluruh informasi yang ada di laman, termasuk daftar tanya jawab program guru penggerak yang ada pada fitur FAQ. Kemudian, Anda bisa mengunduh format surat yang nanti akan Anda unggah pada saat registrasi dengan cara klik menu unduhan dan Anda akan diarahkan ke laman unduhan. Klik tombol surat rekomendasi dan tombol surat dukungan untuk mengunduh. Setelah terunduh, Anda bisa mengisi surat tersebut. Pastikan Anda sudah mendapatkan surat dukungan dari sekolah dan rekomendasi dari atasan atau teman sejawat atau komunitas atau organisasi. Setelah selesai terisi lengkap ditandatangani, Anda bisa men-scan atau memfotonya dan merubah file tersebut menjadi PDF. Selain kedua file tersebut, Anda juga bisa menyiapkan file KTP yang nantinya juga akan diunggah pada saat registrasi. Ukuran ketiga file tersebut masing-masing antara 20 KB dan tidak boleh melebihi 1,5 MB. Simpan dalam satu folder untuk memudahkan Anda mencarinya. Setelah semua siap, kembali ke laman guru penggerak dan klik tombol masuk untuk menuju laman login. Selanjutnya, masukkan alamat surel dan kata sandi SIM PKB Anda. Klik tombol masuk, Anda akan diarahkan menuju laman beranda pendaftaran pendidikan guru penggerak. Pada laman beranda ini, Anda akan diminta untuk melengkapi semua informasi data diri atau CV Anda, mengisi esai, dan melakukan tes bakat skolastik. Langkah pertama adalah mengisi data diri. Klik kurikulum vitae. Pada langkah ini, Anda bisa mengisi data diri sesuai dengan pengalaman dan capaian yang Anda miliki. Dalam pengisian CV ini, Anda memiliki waktu 1 kali 24 jam. Biodata yang harus diisi diantaranya daftar riwayat pendidikan dan pengalaman yang meliputi informasi umum, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok, dan dokumen penting. Langkah mengisi informasi umum. Klik pada tulisan informasi umum, maka akan terbuka format isian. Isilah sesuai dengan riwayat diri Anda. Langkah mengisi pengalaman mengikuti pelatihan. Klik pada tulisan pengalaman mengikuti pelatihan, maka akan terbuka format isian yang sudah disiapkan. Isilah dengan pengalaman pelatihan yang pernah Anda ikuti. Langkah pengisian format pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, dan pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok, perlakuannya sama dengan langkah pengisian pengalaman mengikuti pelatihan. Sedangkan langkah pengisian dokumen penting adalah dengan mengunggah berkas-berkas dokumen. Ada 3 dokumen yang harus diunggah, yaitu kartu tanda penduduk, surat dukungan kepala sekolah, dan surat rekomendasi. Pertama, langkah mengunggah kartu tanda penduduk atau KTP.
Klik tombol unggah pada bagian KTP, Anda akan diarahkan menuju laman unggah KTP. Klik pada tulisan pilih berkas KTP. Pilih file KTP yang akan diunggah, dan klik open. Selanjutnya, klik simpan. Langkah mengunggah surat dukungan kepala sekolah. Klik tombol unggah pada bagian surat dukungan kepala sekolah. Anda akan diarahkan menuju laman unggah surat dukungan kepala sekolah. Klik pada tulisan pilih berkas dukungan. Pilih file surat dukungan PDF yang akan diunggah, dan klik open. Selanjutnya, klik simpan. Langkah unggah surat rekomendasi. Klik tombol unggah pada bagian surat rekomendasi. Anda akan diarahkan menuju laman unggah surat rekomendasi. Klik pada tulisan pilih berkas rekomendasi. Pilih file surat rekomendasi PDF yang akan diunggah, dan klik open. Klik simpan. Selanjutnya adalah langkah mengisi esai. Klik tombol home yang terdapat pada kanan bawah laman. Selanjutnya, klik kotak esai. Klik tombol masuk, maka Anda akan diarahkan ke laman esai. Pada laman ini, isilah semua pertanyaan esai yang telah disediakan. Jika sudah selesai, tekan tombol kirim. Dalam mengisi esai, Anda diberikan waktu selama 2 jam 30 menit untuk menyelesaikan semua pertanyaan, terhitung mulai setelah menekan tombol mulai pengerjaan. Oleh karenanya, pastikan ketersediaan waktu Anda dan kondisi jaringan internet dalam kondisi baik. Tahap seleksi lain yang harus dilalui adalah tes bakat skolastik. Tes ini akan dilaksanakan sesuai tanggal yang ditentukan dan diinformasikan melalui surel atau email Anda. Yes, selesai. Nah, jika lolos pada tahap pertama ini, akan dilanjutkan tes tahap kedua yang meliputi tes simulasi mengajar dan wawancara secara daring. Apabila lolos, baru akan diundang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Registrasi dibuka sejak tanggal 13 Juli 2020. Nah, itu tadi video mengenai tata cara mendaftar untuk calon guru penggerak dan pengajar praktik. Apabila nanti ada yang belum jelas, Bapak Ibu bisa menanyakan kembali di sesi berikutnya setelah kegiatan pembukaan kepada para narasumber. Bapak Ibu, untuk acara berikutnya agar kita pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu, demikianlah tadi kegiatan pembukaan pada hari ini. Untuk kegiatan berikutnya, Bapak Ibu akan mengikuti materi mengenai sosialisasi pola perekrutan dan tata cara pendaftaran program PGP Angkatan 4, yang selanjutnya akan kami serahkan kepada para narasumber yang merupakan pengajar praktik dan juga calon guru penggerak pada angkatan pertama. Untuk sesi berikutnya, kami persilakan kepada para narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pipit, monggo. Ibu Pipit sudah bergabung? Di sini Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa dimonitor, Bu Ani? Bisa, Bu. Siap, bisa, Bu Pipit. Yang terhormat dari pihak P4TK PKN IPS dan yang saya hormati dari pihak Dinas Provinsi Jawa Timur serta dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dan Blitar, serta yang saya hormati rekan saya Bu Siti Hani Zubaidah dan Bapak Ibu hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pipit. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dipertemukan meskipun dalam dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih kepada P4TK memberikan kesempatan kepada saya dan Bu Hani untuk berbagi sharing pengalaman kepada Bapak Ibu hebat calon guru penggerak dan calon pengajar praktek guru penggerak. Semoga nanti sharing pengalaman kami bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon izin sebelumnya saya mohon untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pipit Puji Astuti dari SDN Purwantoro 1 Kota Malang. Saya adalah peserta pelatihan calon guru penggerak angkatan 1 dari Kota Malang. Dan beliau adalah rekan saya Bu Siti Hani. Monggo Bu Siti Hani. Nggih, terima kasih Bu Pipit. Nggih, Bapak Ibu semuanya. Dan dari P4TK PKN IPS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang sekali bisa bertemu hari ini. Saya Siti Hadi Zubaida dari SMK Negeri 7 Malang. Nanti untuk selanjutnya setelah Bu Pipit menyampaikan, saya akan melanjutkan. Monggo Bu Pipit dilanjut dahulu. Jadi kita duet hari ini Bapak Ibu duet. Jadi nanti kita akan sharing. Bagi Bapak Ibu, tentunya sudah banyak membaca apa itu guru penggerak, kemudian program-programnya. Kita hanya mendampingi, mungkin nanti di tengah perjalanan dalam proses pendaftaran, Bapak Ibu ada kesulitan. Selain itu, bagaimana? Mohon maaf tadi di mus sama hosen. Jadi bagaimana pelaksanaan untuk struktur program dari pembekalan calon ini pendamping ya Bu Hani? Ya, saya mungkin menjelaskan. Oh iya, ini baik, bagiannya Bu Hani ini. Terima kasih. Sebenarnya saya silakan untuk berkasih Bu Hani. Nanti kita akan menyaut ya Bapak Ibu. Betul, baik Bu Pipit. Terima kasih. Bu Hani, saya persilakan. Terima kasih banyak Bu Pipit. Pertama yang terhormat kepada Kepala Pusat P4TK PKN IPS, kemudian kepada Bapak Muji dan tim dari P4TK PKN IPS, kemudian kepada Ibu Pipit selaku narasumber, dan kepada Bapak Ibu semuanya yang saya lihat sangat luar biasa semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita semuanya bisa bertemu dalam suasana yang sangat bahagia dan penuh semangat. Yang kedua, tentu kita pasti akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah meluncurkan rangkaian kebijakan Merdeka Belajar yang di dalamnya adalah termasuk program pendidikan guru penggerak ini. Berikutnya adalah kita juga menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, di mana Ditjen GTK inilah Bapak Ibu yang mengawal program PGP ini, dan tidak hanya mengawal, tetapi Ditjen GTK ini juga datang dan bertemu kita secara langsung. Yang ketiga adalah P4TK, PKN, dan IPS, ini adalah pelaksana dari seluruh kegiatan ini. Jadi nanti kita akan dikawal secara penuh, secara total oleh Bapak Ibu dari P4TK, PKN, IPS. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya langsung akan sampaikan beberapa hal. Ini Bapak Ibu mungkin untuk pendaftarannya mungkin nanti kita ulas di agak terakhir karena memang sudah dijelaskan. Bapak Ibu, saya mohon maaf mungkin ada sedikit salam dari kami, nyuwun diikutin Jadi kita itu ada salam, nanti materi ini ada di materi KHD ya, Ki Hajar Dewantara Filosofi KHD. Salamnya begini Bapak Ibu, salam dan bahagia gitu. Nanti jika saya menyampaikan salam dan bahagia, Bapak Ibu langsung salam dan bahagia gitu. Harus bahagia banget ini Bu Pipit. Baik, saya mulai Bapak Ibu ya, ketika saya menyampaikan salam dan bahagia, Bapak Ibu bisa dari sana, mungkin Pak Muji akan memotret ini kayaknya. Bapak Ibu, salam dan bahagia.
Salam dan bahagia. Bapak Ibu. Kemudian bahagia sekali nih. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ada sedikit salam lagi. Jika mungkin saya menyampaikan guru penggerak itu begini Bapak Ibu, saya guru penggerak, maka jawabannya adalah merdeka belajar. Yes ini ya. Kemudian jika saya bilang merdeka belajar, maka jawabannya adalah luruskan niat gitu. Hati-hati laptopnya jangan tertonjok Bapak Ibu ya. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Guru penggerak. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Luruskan niat. Hati-hati laptopnya Bapak Ibu. Ya, terima kasih ini sudah guru penggerak luruskan niat betul. Jadi dari awal kita meluruskan niat, enggak betul. Baik Bapak Ibu, ini pertanyaan mungkin yang benar-benar ingin diketahui oleh Bapak Ibu pendamping, calon pendamping ya, calon peserta seleksi pendamping program guru penggerak, program pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu sudah lolos, nanti Bapak Ibu akan menerima materi sebagai berikut. Ini yang dari saya. Ini materinya diantaranya mungkin akan saya sampaikan yang paling utama yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Kalau disampaikan perlu waktu 9 bulan tentunya ya. Dan ini saya mohon izin menyampaikan sedikit. Ternyata untuk materi filosofi KHD ini bagi saya secara pribadi ini benar-benar seperti mencuci otak begitu. Artinya di sini kita akan ditarik untuk bisa menyajikan sebuah pembelajaran yang sangat menarik. Nah, kata menarik ini akan ada banyak indikator dan indikator-indikator inilah yang nanti harus dipenuhi oleh CGP dan semuanya sangat menarik. Ini baru salah satu filosofi. Di antaranya apa gitu Bapak Ibu? Di antaranya adalah bahwa pembelajaran itu harus menyenangkan. Pembelajaran ini harus menarik seperti itu. Well-being kemudian membuat anak-anak itu aman, nyaman, dan bahagia. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya adalah ada materi yang sangat luar biasa menarik. Kalau dari kami kemarin adalah masalah komunikasi Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu, kalau dulu saya sebelum ikut PGP itu perbedaannya sangat luar biasa. Pertama selain mengajarinya juga kurang sabar begitu. Tiba-tiba setelah ikut di PGP ini menjadi sungkan, kalau mau agak sedikit marah saja saya atur sesuai dengan prinsip coaching dan komunikasi begitu. Kemudian untuk yang komunikasi juga sama. Pada saat mungkin saya awal mengajar Bapak Ibu itu mengajarnya mungkin lebih banyak kurang mengerti siswa. Nah, ketika di sini akan diajarkan bagaimana cara berkomunikasi. Contohnya begini Bapak Ibu. Jika siswa kita belum mengumpulkan tugas, maka kita biasanya bilang, kamu kok belum mengumpul tugas ya? Tugasmu kok belum? Nah, kalau sekarang kita diajarkan, kita tidak memulai dengan kata kamu contohnya, tapi memulai dengan kata saya. Contohnya, saya kemarin ngoreksi, ibu ngoreksi tugasnya, tetapi kok ibu ini ya, apa ketelisut ya, kok belum lihat ya tugasnya, demikian. Jadi pola-pola komunikasi sedetail itu juga diberikan di program PGP ini. Ini yang benar-benar sangat bersyukur bisa bergabung di sini. Kemudian prinsip coaching Bapak Ibu, coaching dan lainnya. Nah ini mungkin nanti akan kita bahas bersama Bu Pipit. Coaching itu yang seperti apa gini. Dan ini ternyata juga prinsip coaching ini tidak pernah diberikan di materi apapun dan ini hanya ada di PGP ini gitu. Nah untuk selanjutnya materi kita segini banyak, nanti kita bisa sharing lewat WA. Berikutnya Bapak Ibu. Oke, ini adalah sertifikatnya dan rata-rata kita semuanya mendapat amat baik. Baik Bapak Ibu, mungkin pertanyaannya adalah kenapa Kota Malang menjadi angkatan 1 piloting? Ini diantaranya kemarin adalah pertimbangan pilkada dan non pilkadanya, karena Malang non pilkada sehingga kemarin kita dijadikan sebagai piloting angkatan 1. Kemudian akan disusul oleh seluruh daerah-daerah lain. Kemudian ini ada yang sangat menarik lagi. Seluruh dari Bapak Kepala Sekolah kemarin yang kami datangi hampir semuanya bertanya, Bu Hani, sebenarnya ini mau dijadikan apa sih si CGP ini kalau lulus begitu? Nah ternyata
ini dari Pak Iwan Sahril juga dari Mas Menteri ini menyampaikan bahwa sebenarnya para calon guru penggerak yang sudah lulus ini disiapkan menjadi seorang pemimpin manajemen sekolah. Jadi nanti ketika kita belajar di PGP, ini ada 4 jenis kompetensi yang harus dimiliki dengan beberapa indikator. Salah satunya adalah pemimpin manajemen sekolah. Nah, pemimpin manajemen inilah yang nanti diharapkan akan menciptakan seorang pemimpin yang memberikan rasa nyaman, kemudian memberikan rasa aman, bisa berkomunikasi asertif, Bapak Ibu bahasanya di modulnya Bu Pipit itu, kemudian bisa menyelesaikan masalah dengan prinsip coaching. Kemudian kita juga diajarkan bagaimana untuk tadi Bapak Ibu, kalau praktik saya susah nampaknya ya di sini ya, kita diajarkan untuk ice breaking, kita diajarkan untuk energizer, kita diajarkan untuk pernafasan saja diajarkan di program guru penggerak sebegitu lengkapnya. Harapannya apa? Harapannya adalah kepala sekolah di masa-masa tahun 2024 ini adalah memang benar-benar berasal dari lulusan ya, alumni dari calon guru penggerak. Kemudian pertanyaannya adalah, Bu, bagaimana jika PGP gitu? Kalau JGP-nya saja jadi kepala sekolah atau pengawas itu, bagaimana dengan pendampingnya gitu. Ternyata setelah kita tanyakan ke Bapak Iwan Sahril, ke Bapak Kasiman juga menjawab bahwa PGP pendampingnya dengan CGP itu sebenarnya sama gitu, sama saja. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah 50 guru sebenarnya untuk tiap daerah. Akan tetapi kita tidak persis 50 guru, ini juga terkait dengan berapa jumlah pendaftar yang layak dan kira-kira bagaimana kondisi atau jumlah pendamping yang ada. Jadi kalimat 50 calon guru ini juga tidak saklek 50 demikian Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, ini yang seperti saya sampaikan bahwa harapannya kita ini diciptakan menjadi seorang pemimpin yang memang berbeda. Nah, apakah dulu pemimpin kurang baik? Tentu sudah sangat luar biasa. Tetapi kita kali ini akan benar-benar diberikan materi baru seperti coaching, cara menyelesaikan masalah anak buah, cara menyelesaikan masalah seorang siswa dengan prinsip coaching itu yang seperti apa. Nah, ini tentu tidak kita peroleh dari materi lain. Berikutnya Bapak Ibu, untuk guru saat ini memang apakah tidak baik? Tentu sudah sangat luar biasa. Pertama dari Mas Menteri sendiri sudah menyampaikan sebenarnya saat ini guru juga sudah mendukung prestasi siswa, kemudian mengajarnya juga sudah banyak yang kreatif, juga banyak yang berprestasi seperti Ibu Pipit ini, prestasinya sangat banyak sekali, juga sudah banyak yang seperti ini, kemudian juga sudah banyak yang mengembangkan diri. Tetapi untuk saat ini kenapa harus ada PGP demikian Bapak Ibu? Nah, di sini ternyata arahannya Mas Nadiem seperti di video terakhirnya adalah tentang profil pelajar Pancasila. Bagaimana ketika kita itu mengajar, itu indikatornya ini benar-benar sudah dibuatkan oleh Kemdikbud. Arahnya adalah indikator yang mengarah profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, tugas pendamping adalah kita datang ke tempatnya CGP di sini mungkin Bu Pipit ya, dan kita sudah membawa instrumen. Bu Pipit tidak tahu yang ini rahasia Bu Pipit ini. Instrumen ini kami bawa, kemudian indikator dari seluruh instrumen ini sangat lengkap. Jadi saya terkadang kalau mengajar Bapak Ibu itu menggunakan instrumen-instrumen yang seharusnya saya gunakan untuk pendampingan ke calon guru penggerak, tetapi ternyata sangat cocok untuk kita sebagai guru. Nah, di sini tentunya tidak bisa kita peroleh dari pendidikan-pendidikan lain selama ini. Itu Bapak Ibu. Jadi saya tetap ingin memberikan semangat bahwa pendamping ini selain kita memang mendampingi CGP, ternyata kita sendiri akan mendapatkan banyak sekali instrumen di mana indikatornya ini begitu unik, begitu tidak pernah saya lihat dimanapun. Nah, ini yang semoga akan membuat Bapak Ibu calon peserta seleksi calon pendamping guru penggerak dan calon guru penggerak ini lebih semangat.
Berikutnya Bapak Ibu, yang kedua kita akan diajari menjadi seorang pelatih atau seorang coach atau juga seorang mentor. Ini nanti akan diberikan materi yang detail Bapak Ibu. Coach itu ada modelnya, ada model Tirta, ada model macam-macam. Kita akan diajari secara detail bagaimana cara bicara untuk menyelesaikan masalah orang lain begitu. Kemudian mentor, jika mentor ini bagaimana gitu? Mentor ini adalah kita sedikit boleh bercerita, sedangkan kalau coach ini perbedaannya kita hanya menggali solusi apa yang ingin diraih oleh para siswa ataupun guru yang punya masalah. Demikian Bapak Ibu. Berikutnya adalah kita tentunya menjadi tauladan. Nah, karena kita adalah seorang pendamping Bapak Ibu atau CGP, Bapak Ibu mohon maaf ini terbukti dari saya sendiri. Apabila mungkin ada wali murid yang kalimatnya mungkin bertanya sedikit agak keras, dulu kita menjawabnya juga sama gitu. Akan tetapi ketika kita belajar ini tentu kita harus bisa mengelola emosi dengan lebih baik. Nah, ini adalah salah satu bentuk ketauladanan. Bentuk yang kedua adalah, ini Bu Pipit juga sudah merasakan dengan saya, bentuk yang kedua adalah kita harus mampu menjaga kesehatan dengan prima Bapak Ibu, karena tentunya kita berusaha untuk selalu sehat agar kegiatan CGP dan PGP ini berjalan lancar. Tentu ketauladan yang kedua adalah saya berusaha untuk tidak sakit, entah bagaimana caranya, entah dengan pola-pola tertentu, itu Bapak Ibu. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjadi tauladan dalam hal rajin. Jadi memang kita harus tekun, harus telaten, kemudian harus sabar dan rajin. Nah, ini beberapa yang nanti tauladan berikutnya adalah oleh Bu Pipit yang akan diberikan. Baik Bapak Ibu, arahnya adalah untuk lulusan dari CGP dan PGP ini adalah menjadi seorang kepala sekolah, kemudian menjadi seorang pengawas, dan juga instruktur. Nah, pertanyaan yang masuk kemarin adalah, apakah seluruh dari CGP akan menjadi kepala sekolah begitu? Nah, tentu ini tidak pula demikian Bapak Ibu, karena setelah kami konfirmasi untuk seleksi calon kepala sekolah sendiri juga ada timnya. Akan tetapi sertifikat yang kita miliki baik dari CGP maupun dari PGP inilah yang akan diprioritaskan. Jadi ketika kita mendaftar mungkin untuk CKS, maka sertifikat dari CGP maupun dari PGP ini yang akan menjadi prioritas. Demikian Bapak Ibu. Berikutnya adalah sedikit lagi, bagaimana sebenarnya cara belajarnya, apakah akan mengganggu kita sebagai guru ketika kita menjadi pendamping atau menjadi calon guru penggerak, nanti Bu Pipit yang menjelaskan. Sekarang saya akan sedikit berbagi, apakah kira-kira ketika kita menjadi seorang pendamping, ini akan mengganggu kerja kita. Alhamdulillah Bapak Ibu sama sekali tidak mengganggu. Kebetulan saya berasal dari Kota Malang dan yang saya dampingi adalah dari Kota Malang. Bagaimana caranya agar tidak mengganggu? Tentu saya tetap melakukan fingerprint di sekolah saya, jadi tetap hidup normal sebagai guru yang normal Bapak Ibu, tidak ada bedanya. Kemudian kepala sekolah saya, mohon maaf almarhumah kepala sekolah saya ini selalu membuatkan surat izin pendampingan. Tentu Bapak Muji nanti akan PMPTK IPS nanti sudah mengirim terlebih dahulu suratnya. Jadi surat untuk mendampingi, surat untuk lokakarya dikirim. Dari surat itulah sekolah sudah tahu bahwa kita ini punya tugas mendampingi. Akan tetapi karena kita pribadi juga tidak mau menjadi guru yang mungkin bukan panutan, maka kita tetap akan fingerprint, kemudian kita akan tetap memberikan materi di siswa, kemudian kita keliling dulu, kebetulan nanti satu pendamping 5 CGP, kita akan keliling datang. Setelah itu kita masih bisa pulang lagi ke sekolah, Bapak Ibu. Kita masih hidup normal dan biasa saja. Jadi tidak ada yang mengganggu kegiatan kita. Begitu pula dengan CGP, nanti Bu Pipit yang akan menjelaskan. Baik Bapak Ibu, berikutnya nanti yang belajar dari rekan lain, Bu Pipit yang akan menjelaskan bagaimana cara belajarnya. Nah, yang saya akan menjelaskan yang bagian ini Bapak Ibu. Lalu kemudian bagaimana caranya kita sebagai pendamping ini mendampingi beliau-beliau para calon guru penggerak.
Caranya adalah dalam waktu 1 bulan ini ada 5 CGP yang akan kita dampingi. Nah, kita akan punya perjanjian dulu Bapak Ibu. Kadang ada yang bilang, Bu Hani saya tidak bisa kalau di pagi gitu. Maka beliau mintanya siang, oke kita datang siang. Ketika misalkan pagi, maka mungkin Bapak Ibu mohon bantuan ini masih tidak sengaja terbuka ya. Oke. Ketika kita datang pagi dan beliau mintanya pagi, maka kita datang pagi. Nah, kita akan punya waktu 1 minggu Bapak Ibu, kita akan punya waktu 1 minggu para pendamping ini datang ke calon guru penggerak. Apa yang disiapkan? Tentunya insya Allah seluruh instrumen sudah lengkap. Dan ini yang luar biasa ajaibnya ini Bapak Ibu, seluruh cara bicara kita, seluruh cara panduan kita bergerak ini sudah diberikan secara total oleh Kemdikbud. Jadi cara menyapa calon guru penggerak, bahkan cara duduknya saja ini juga sudah diatur begitu, sehingga kita merasa benar-benar tidak perlu kebingungan, tidak perlu ngarang gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu calon peserta seleksi pendamping, kita saya rasa sangat tidak ada kesulitan karena memang 100% kita itu dibimbing itu. Berikutnya yang kedua Bapak Ibu, kita hanya 5 kali dalam, 1 kali dalam 1 bulan. Jika CGP-nya 5, tentu 5 kali dalam 1 bulan. Kemudian berikutnya nanti ada lokakarya yang akan saya jelaskan. Begini Bapak Ibu model kegiatannya. Nih, pertama kita akan masuk pada ini, pendampingan 0, namanya 0 Bapak Ibu. Kemudian pendampingan itu dilaksanakan 1 minggu dalam jangka 1 minggu sebelum lokakarya. Nah tentu Bapak Ibu bertanya lagi mungkin, lokakarya itu apa begitu? Lokakarya adalah sebuah kegiatan workshop yang dijalankan selama 1 hari. Dan ini kalau bagi Bu Pipit lokakarya ini bukan workshop, tetapi adalah ajang bermain-main. Sampai Bu Pipit itu pernah pesan loh ke Pak Iwan Sahril begini, Pak Iwan kalau bisa lokakarya jangan 1 kali sebulan, tapi lokakarya 4 kali gitu lah. Saya juga mikir gini, kan Pak Muji yang repot ini kalau lokakarya sering-sering ya. Kemudian jadi cara jalannya begini Bapak Ibu, saya jelaskan satu saja. Kita akan pendampingan ke contoh Bu Pipit misalkan 1 kali dalam jangka 1 minggu. Kemudian setelah itu kita melakukan lokakarya. Nah, setelah lokakarya ini CGP akan diajari Bapak Ibu, dibimbing modul, bukan diajari ya, kalau bahasa Bu Pipit refleksi bersama, kolaborasi begitulah. Kemudian modul ini, jadi saya ulang untuk modul ini yang bimbing bukan lagi pendamping Bapak Ibu, tetapi disebut dengan fasilitator. Jadi saya kenalkan Bapak Ibu, di PGP ini, di pendidikan guru penggerak ini ada yang namanya fasilitator. Itu adalah beliau yang membimbing modulnya, yang membimbing penyelesaian modulnya dan pengerjaan modulnya, serta pertemuan secara vikon. Kemudian yang kedua kita kenal adanya instruktur. Instruktur adalah pembuat modul yang beberapa kali juga akan bertemu dengan para CGP yang akan memberikan sebenarnya kedalaman modul ini seperti apa, praktiknya seperti apa, ini adalah oleh instruktur. Kemudian yang pendamping ini hanya bertugas untuk, ya bukan hanya ya, karena tugas kita juga sangat luar biasa berpengaruh. Tugasnya adalah mendampingi 1 minggu sebelum guru penggerak ini lokakarya dan pada saat lokakarya. Tetapi ternyata setiap hari para calon guru penggerak ini menghubungi kita. Jadi kalau mungkin pada awalnya kita berpikir seminggu saja, ternyata tidak Bapak Ibu. Setiap hari ini tidak pernah enggak, kadang malam gitu, para calon guru penggerak ini menghubungi kita. Dan puji syukur alhamdulillah saya sampaikan selamat kepada PM4TK PKN IPS, 100% calon guru penggerak Kota Malang berhasil untuk 5 bulan ini, tidak ada satupun yang tertinggal. Dan puji syukur alhamdulillah 13 pendamping untuk Kota Malang
semuanya lancar dan tidak ada satupun yang tertinggal ataupun mengalami kesulitan. Semoga ini juga nanti di Bapak Ibu juga. Berikutnya Bapak Ibu ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Pipit sebenarnya modulnya apa saja gitu. Jadi ada paket 1 isinya ini KHD Bapak Ibu di mana kita bisa belajar tentang pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian kita ada nilai dan peran guru penggerak ini saya rasa sangat-sangat baru Bapak Ibu. Jadi ketika kita menilai diri kita sendiri, kita diajari untuk berkata dulu. Peristiwa apakah yang pernah saya jalani selama saya masa balita sampai hingga kini? Itu kalau selama ini saya tidak pernah Bapak Ibu berpikir dan menulis peristiwa yang terjadi masa balita saya hingga saat ini. Tetapi ketika kita dibimbing 9 hari untuk menjadi pendamping, kita harus mampu menuliskan peristiwa yang terjadi, kita harus mampu mempresentasikan peristiwa. Lalu dilanjut oleh perasaan. Perasaan kita bagaimana ketika kita mendapatkan peristiwa tersebut, nah dan lain-lain. Ini tidak saya beritahukan, nanti Bapak Ibu sudah bisa duluan, ini rahasia ini. Berikutnya adalah visi misi Bapak Ibu. Jadi salah satu kemampuan hebat dari guru penggerak, 100% guru penggerak Kota Malang ini sudah mengubah visi misi di sekolah masing-masing berdasarkan bantuan pendamping yang datang. Kemudian kepala sekolah diundang Bapak Ibu dan pengawas diundang. Jadi hebatnya program ini apa? Kepala sekolah akan diundang di Lokakarya 2 kali dalam waktu 9 bulan. Kemudian pengawas juga diundang bersama CGP. Nah, kita sebagai pendamping ini harus punya kemampuan bagaimana kita menyemangati para CGP ini untuk mengubah visi misi yang pasti harus kita ubah. Kenapa? Karena memang akan ada beberapa pembelajaran yang terkadang belum masuk. Contohnya adalah pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu, yang ramah anak terkadang juga belum masuk di visi misi, sehingga kadang semua merubah. Dan yang lebih hebatnya lagi, saya mencoba bertanya ke seluruh kepala sekolah di bimbingan saya, pendampingan saya, Bapak apakah keberatan mengubah visi misi sekolah? Ternyata jawabannya tidak keberatan Bu Hani, sudah jadi, sudah saya pasang di seluruh kelas. Ini mohon maaf saya sebut sekolahnya ya, SMP Negeri 13 Malang. Sudah saya pasang di seluruh kelas visi misi barunya, sudah kita sampaikan, sosialisasikan ke seluruh guru, sudah kita internalisasi ke wali murid dan murid, juga sudah kita bannerkan. Waduh, ternyata memang PGP ini benar-benar punya efek, punya dampak positif, dan ini bisa ditanyakan. Contoh yang saya dampingi adalah ke SMP Negeri 13, kemudian ada ke SD Cemorokan 4, bisa ditanya Pak Ibu sudah ada penggantian, kemudian ke SD Purwodadi 4, ini juga sudah ada internalisasi visi misi baru. Berikutnya Bapak Ibu dijelaskan oleh Bu Pipit nanti, pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa. Jadi intinya bahwa kita mengajar itu materinya tidak harus sama, kemudian kita mengajar juga produknya tidak harus sama. Nah, ini letaknya di mana? Letak perbedaannya dengan saya sebelum jadi pendamping di mana begitu. Kalau saya mau mengajar sebelum saya jadi pendamping, saya ya ngajar-ngajar aja. Ketika masuk kelas ya masuk kelas begitu. Tetapi ketika saya sudah menjadi PGP, sebelum mengajar saya harus melakukan sebuah pemetaan Bapak Ibu. Pemetaan ini kalau diceritakan akan 9 bulan ya Bu Bibit ya. Jadi nanti ada pemetaan yang berdasarkan profil, berdasarkan bakat minat, pemetaan berdasarkan kesiapan belajar, pemetaan berdasarkan konten belajar, pemetaan berdasarkan proses belajar dan produk belajar. Jadi setidaknya kita akan mengenal 6 jenis pemetaan. Dan di dalam 6 jenis tersebut itu ada indikator-indikator yang kalau saya bilang itu boleh dibilang itu asik gitu ya. Jadi kayak kita memetakan anak seperti ini, oh nggak cocok gitu. Ganti lagi, oh saya petakan seperti ini, oh nggak cocok. Jadi kita benar-benar merasa tertantang. Jadi saya merasa bahwa ketika saya menjadi seorang pendamping, maka semangat itu akan jadi meningkat begitu. Karena memang kita seperti ada tantangan baru. Oh ini saya petakan berdasarkan menggambarnya nggak dapat, ininya nggak dapat. Oh saya petakan berdasarkan apa ya gitu. Jadi kita benar-benar akan lebih merasa bisa berkreasi begitu. Berikutnya Bapak Ibu, untuk pendaftaran karena sudah dijelaskan, saya tidak menjelaskan lagi. Lalu apa yang diujikan Bapak Ibu?
yang diujikan adalah perbedaannya Bapak Ibu dengan kami adalah kami tidak ada uji RPP dan mengajar, simulasi mengajar, tetapi IC. Jadi saat wawancara IC, ini yang Bapak Ibu mungkin perlu mencatat adalah Bapak Ibu harus sering-sering mengecek LMS Bapak Ibu. Karena undangan untuk wawancara dan link untuk wawancara ini ada di dalam LMS. Berikutnya Bapak Ibu, berikutnya adalah apa yang diwawancarakan gitu ya, apa materi yang ditanyakan. Ini kalau saya dulu mungkin berbeda, saya tidak, mohon maaf belum tahu 100% sama dengan apa yang kita tulis pada LMS. Jadi jika ditanya apakah wawancara ini sangat menakutkan, tentu tidak, karena memang isi dari wawancara ini 100% sama dengan yang sudah kita tulis di LMS. Jadi mungkin tips dari saya untuk Bapak Ibu calon pendamping, calon peserta seleksi pendamping adalah mungkin Bapak Ibu bisa print out saja gitu wordnya yang sudah dituliskan, kemudian kita bisa pelajari dari sana. Itu jika saat saya. Berikutnya untuk unduh berkas, Bapak Ibu sepertinya sudah melengkapi dan lain-lainnya sudah melengkapi. Ini sudah tadi yang sudah disampaikan untuk melengkapi sudah. Kemudian Bapak Ibu, saya melihat untuk yang pendampingan kali ini. Bagaimana tips ya Bapak Ibu ya, mohon maaf Pak Muji ya, ini ada tips-tipsnya Pak Muji. Tips dan trik agar kita bisa berkomunikasi dengan baik di LMS. Nah, Bapak Ibu, kita diuji agar punya cara komunikasi yang di LMS baik. Apa fungsinya gitu? Fungsinya adalah satu Bapak Ibu, kita nanti ketika menjadi seorang pendamping, kita ternyata harus berkomunikasi dengan fasilitator Bapak Ibu di dalam LMS. Jadi fungsinya adalah kita akan menggunakan kemampuan penulisan kita itu untuk berkomunikasi dengan fasilitator dan juga dengan calon guru penggerak. Sehingga tips dari saya sendiri yang pertama adalah kita selalu memulai dengan saya. Jadi memang sedikit berbeda, kalau di Jawa mungkin sedikit agak enggan untuk menggunakan bahasa saya di awal kalimat, tetapi untuk yang ini kita memulai dengan kata saya. Contohnya begini Bapak Ibu yang saya tulis di IC. Motivasi saya selama menjadi mohon maaf mungkin sukarelawan ya, saya bersukarela tanpa ada imbalan apapun dari sekolah saya atau dari manapun untuk membimbing siswa berprestasi. Dan alhamdulillah untuk saat ini saya ada 35 kejuaraan daerah dan nasional membimbing karya tulis, karena di karya tulis Bapak Ibu. Dan kita memulai dengan kata saya sangat tertarik karena memang beberapa siswa ini punya kemampuan hebat, tetapi tidak ditemukan oleh siapapun Bapak Ibu guru. Nah tentu dari sini saya akan berusaha memunculkan ide dari saya, itu yang harus kita munculkan. Kemudian yang kedua, kita menjadi seorang instruktur. Saya menuliskan 5 Bapak Ibu kemarin, yaitu instruktur mungkin stand di Papua karena saya keliling di Papua, Sulawesi, dan lain-lain. Ini dituliskan, saya memiliki pengalaman menjadi instruktur misalkan di Papua pada tanggal Bapak Ibu, pada tanggal sekian, jumlah pesertanya adalah sekian, pada tanggal ini sampai ini. Kemudian saya setelah itu juga mendapat kesempatan untuk menjadi instruktur di Sulawesi pada tanggal sekian. Nah, apa bedanya IC Bapak Ibu dengan yang kami? Kalau IC-nya Bapak Ibu tidak ada bukti. Itu kalau IC yang dari saya itu harus ada bukti foto, sehingga ketika saya menuliskan IC maka saya lengkapi dengan sertifikat, fotokopi scan sertifikat dan foto dari kegiatan saya menjadi instruktur. Itu berikutnya Bapak Ibu, menjadi ketua sekarang Bapak Ibu, misalkan saya kebetulan ketua MGMP Fisika, kemudian juga sekretaris di beberapa organisasi, kita menuliskannya juga sama. Saya adalah ketua di sini untuk periode ini begitu. Kemudian ada hal yang menarik, kita harus mampu menyelesaikan masalah. Kita juga menuliskan pada bulan sekian sampai sekian. Jadi seluruh apa yang kita tulis ini benar-benar harus dalam jangka waktu tertentu. Kalau bisa dengan jumlah-jumlah tertentu.
Kalau lebih bisa lagi, harus ada nama-nama tertentu yang memang masuk, dan itu fakta, dan itu ada. Kemudian tips lagi, kita menghindarkan untuk tidak plagiasi. Jadi saya benar-benar menghindari tidak ada 3 kata dalam essay saya yang sama dengan internet. Jadi ketika saya sudah mengetik, saya coba kopas, kemudian saya cek gitu, ternyata tidak ada sama-samanya dengan internet, Bapak Ibu. Jadi ini tips juga. Kemudian kita harus bercerita juga hal apa yang mungkin bagi Bapak Ibu itu sangat luar biasa menantang. Contoh, saya berusaha mengundurkan diri dari kesiswaan karena sekolah saya belum adiwiyata dan saya harus membuat sekolah saya adiwiyata. Ini adalah sebuah hal yang menuntut keberanian. Ini kita harus menuliskan Bapak Ibu. Ini bisa jadi sukarelawan. Jadi kita nekat untuk melakukan sebuah perubahan besar. Ini ternyata menjadi penilaian. Begitu. Kemudian kita berani mengadakan workshop yang kebetulan didukung P4TK pada tahun 2020 sebelum pandemi ya, Desember 2019, kita difasilitasi oleh P4TK dan penyelenggaranya itu adalah kita karena saya fisika, P4TK kan PKN IPS, seperti itu. Kemudian penanggung jawab ini bertugas apa, yang pendamping ini tanggung jawabnya apa? 1, kita harus mampu berkomunikasi dengan narasumber dan fasilitator Bapak Ibu. Kemudian kita harus punya catatan perkembangan. Jadi masih nanti melalui beberapa seleksi lagi, sehingga Bapak Ibu nantinya bisa ikutkan pendidikan guru penggerak nanti selaku JGP. Untuk selanjutnya Pak Nasik. Pak Nasik? Ya Pak Nasik. Silakan Pak Nasik untuk memberikan penguatan pada peserta coaching klinik pada pagi hari ini dan nanti sekaligus menutup kegiatan ini secara resmi. Silakan Pak Nasik. Terima kasih Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang gitu Pak Ibu. Terima kasih sekali ini Bu Hani, Bu Pipit, ini luar biasa, ini beliau ini memang bisa membagi waktu dengan baik ini ketika melaksanakan kegiatan, dan memang Bapak Ibu yang di guru penggerak ini insya Allah Bapak Ibu jangan khawatir gitu Bapak Ibu ya, jadi jangan khawatir nanti tidak bisa mengerjakan ini dan seterusnya, insya Allah nanti akan ada bimbingan baik dari fasilitator, kemudian dari pengajar praktek atau pendamping. Insya Allah beliau ini nanti akan ini senantiasa selalu membimbing begitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan kita yang bisa terdengar ya Bapak Ibu ya. Terus mohon maaf ini. Jadi dari kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini, coaching klinik ini merupakan bagian dari kami bersama dengan dinas, bersama dengan Bapak Ibu ini yang luar biasa, Bu Hani dan Bu Pipit ini memberikan pengalaman-pengalaman beliau mulai dari daftar awal begitu ini, kemudian bagaimana keluh kesahnya dan seterusnya begitu sampai melaksanakan kegiatan luar biasa, sampai tadi begitu banyak pertanyaan ini, sudah mau ditutup masih banyak yang tanya gitu ini sampai Bu Hani dan Bu Pipit kewalahan ini tadi. Terima kasih banyak Bapak Ibu karena memang keingintahuan kita banyak sekali terkait dengan guru penggerak ini. Mungkin nanti Bapak Ibu lebih banyak juga bisa melihat di lamannya Bapak Ibu ya, di sekolah penggerak itu. Mohon silakan mungkin bisa dikunjungi di sana. Pada saat daftar kemarin saya sudah melihat, sudah membaca-baca Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama mungkin tadi terkait dengan membagi waktu dengan baik Bapak Ibu ya, harapannya ini juga begitu pada saat pelaksanaan insya Allah kegiatan ini kalau tadi sudah diceritakan sekitar 70%, nah itu lebih banyak kegiatan yang berbasis ini ya daring ya begitu ya, artinya melalui LMS gitu ya, setiap hari insya Allah ada 2 GP begitu ya. Ini untuk Bapak Ibu yang nanti jadi calon guru penggerak. Tapi faktanya mungkin tadi sudah diceritakan Bu Hani dan Bu Pipit ya begitu ya. Jadi kadang-kadang Bu Hani itu harus melayani sampai malam mungkin begitu ya. Karena
terkait dengan grup dan sebagainya, karena memang ada beberapa kendala kadang secara teknis gitu, tapi teman-teman yang di fasilitator nanti akan membantu Bapak Ibu, teman-teman yang di admin itu juga kadang-kadang akan membantu Bapak Ibu terkait dengan kesulitan-kesulitan itu. Insya Allah nanti kalau Bapak Ibu sudah lolos ini, saya doakan bisa lolos ini semuanya gitu Bapak Ibu ya. Itu akan kita buatkan grup Bapak Ibu, jangan khawatir. Jadi nanti ada grup yang pengajar praktek, ada grup yang CGP, kemudian CGP dengan pengajar praktek ini. Bahkan ini Bapak Ibu pengajar praktek ini juga luar biasa dengan Bapak Ibu CGP yang kemarin di angkatan 1 dan 2 ini kadang-kadang membuat grup sendiri begitu untuk berkomunikasi gitu ya. Itu untuk saling sharing dan sebagainya, itu monggo ini nanti. Jadi insya Allah Bapak Ibu nanti akan tetap dibantu pada saat ini ketika kegiatan itu sudah berjalan. Kemudian yang kedua terkait dengan komitmen Bapak Ibu. Jadi benar tadi yang disampaikan ini Bu Sitiani tadi dan Bu Pipit ini, termasuk salamnya tadi, luruskan niat. Ya, ini niatnya dulu Bapak Ibu. Jadi niatnya dulu, kemudian Bapak Ibu komitmen bersama dengan mungkin keluarga yang di rumah, kemudian yang di sekolah juga begitu. Ini komitmen supaya Bapak Ibu selalu didukung begitu terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan. Itu kemudian yang berikutnya ini tidak lupa terkait dengan kegiatan kita, dari data kemarin memang masih sangat sedikit Bapak Ibu ya. Jadi kemarin 3 hari yang lalu itu kita mengumpulkan dinas untuk berkoordinasi terkait dengan kegiatan kita ini, terutama untuk mendorong Bapak Ibu agar bisa segera melengkapi Bapak Ibu ya. Jadi yang kami takutkan kemarin itu ada beberapa yang disampaikan itu, ada Bapak Ibu guru itu ada beberapa yang sudah daftar gitu ya, merasa sudah daftar tinggal menunggu dipanggil. Nah, bukan begitu, tapi di sana masih ada proses Bapak Ibu. Nah, ini mungkin yang perlu dilengkapi. Jadi untuk masuk ke seleksi pertama, nanti Bapak Ibu kan tadi sudah disampaikan harus melengkapi kurikulum vitae-nya, kemudian nanti ada dokumen-dokumen yang harus diunggah seperti KTP, kemudian izin dari kepala sekolah. Nah, ini yang perlu, karena nanti kalau cerita dari Bu Hani dan Bu Bibi tadi kan kepala sekolah itu banyak berperan gitu Bapak ya, ketika Bapak Ibu nanti melaksanakan kegiatan kegiatan pelatihan yang guru penggerak ini. Kemudian nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi IC. Nah, tadi sudah diberikan trik-triknya oleh Bu Hani dan Bu Pipit tadi. Insya Allah kalau mengikuti yang disampaikan beliau, nah ini insya Allah ini diberi kelancaran mungkin nanti gitu pada saat mengisi IC dan seterusnya. Kemudian setelah itu nanti tinggal menunggu jadwal tes skolastik biasanya gitu ya. Biasanya seminggu setelah itu Bapak ya. Nah, yang perlu kami ingatkan untuk pendaftaran ini melengkapi dokumen, kurikulum vitae dan mungkin nanti menyelesaikan IC itu harapannya bisa terselesaikan sampai tanggal 24 gitu Bapak ya, 24 April itu. Jadi melalui website sekolah penggerak gitu ya. Nah, itu monggo nanti bisa segera dilengkapi. Sebelum melengkapi itu mungkin dokumen-dokumennya di-scan dulu Bapak ya, di-scan atau difoto lah gitu Bapak. Itu supaya nanti ketika sudah masuk masih harus nyekan lagi. Nah, ini waktunya nanti habis di situ Jadi mau nanti sudah bisa disiapkan baru masuk ke situ, kemudian bisa disampaikan. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti akan diberikan jadwal itu terkait dengan tes skolastik. Jadi akan menunggu nanti akan dihubungi seperti Bu Ani atau Bu Bibit kemarin kan dihubungi Bapak Ibu itu yang kemarin biasanya dihubungi. Tapi ada pula yang harus melihat di lamannya itu yang di sekolah penggerak itu atau di akun SIM-nya Bapak Ibu. Nah, itu monggo bisa dilihat di sana. Itu kemudian dimasuk setelah itu ke seleksi kedua. Nanti ada wawancara dan simulasi. Tadi juga sudah disampaikan banyak oleh Bu Sitiani dan Bu Pipit. Itu Bapak Ibu. Kemudian tadi juga ada sedikit mungkin yang perlu kami sampaikan terkait dengan Bapak Ibu yang misalkan nanti, wah ini saya misalkan ini, tapi semoga insya Allah bisa lolos semua gitu Bapak ya. Nah, itu ternyata tidak bisa lolos di saat ini. Nah, itu benar yang disampaikan tadi oleh Ban itu, Bapak Ibu untuk tiap angkatan ini bisa jadi berbeda kabupaten kotanya sasarannya Bapak Ibu. Jadi untuk yang angkatan 4 ini kan kita di Jawa Timur ini ada cukup banyak Bapak Ibu ya yang kabupaten kotanya. Jadi sasarannya itu
hampir sampai 700-an gitu ya. Ini makanya kesempatan untuk Bapak Ibu, memang ada beberapa kabupaten itu yang berulang, seperti Kota Malang, nah itu di Angkatan 1 ada, kemudian di Angkatan 4 ini muncul lagi. Tapi kuotanya berkurang banyak Bapak ya, tidak sebanyak yang kemarin. Karena memang antusiasnya berbeda dengan yang itu Bapak Ibu, harapannya nanti ini kesempatan bagi kita semua, bagi Bapak Ibu untuk bisa meningkatkan kualitas kompetensi kita bersama, merubah mindset kita terkait dengan pembelajaran yang berpusat kepada murid ya. Ini yang menjadi visi dari Kemendikbud, ini arahnya ke pelajar Pancasila ini gitu ya. Nah itu harapannya nanti kita semua akan bisa punya, kalau kami menyebutnya seringkali kalau di reformasi birokrasi itu agen perubahan. Nah, Bapak Ibu ini ada orang-orang unggul yang nanti punya daya juang baik untuk menjadi agen perubahan di tempat Bapak Ibu, sehingga semua pembelajaran ini bisa meningkat semua dan merata bagi siswa-siswi kita atau mungkin anak didik kita semua. Saya kira itu Bapak Ibu, sekali lagi kami sangat berharap nanti kita punya waktu tinggal hari Jumat dan Sabtu ini, tanggal 24 ini hari Sabtu Bapak Ibu ya. Mohon Bapak Ibu nanti yang bisa segera melengkapi itu, artinya kita sama-sama mencoba menjadi orang yang punya niat untuk bisa meningkatkan kualitas kompetensi kita, memberikan partisipasi atau mungkin memberikan segala daya upaya kita untuk bisa menyiapkan anak didik kita ini menjadi generasi emas yang lebih baik mungkin ya. Di tahun 2045 itu kan kita punya potensi bonus demografi gitu ya. Anak didik kita yang kita didik saat ini nanti akan menjadi generasi emas di tahun 2045 itu. Nah itu perannya ada di tangan kita semua Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Hani, terima kasih Bu Pipit. Ini terima kasih banyak. Ini beliau ini luar biasa. Ini sudah mau melayani Bapak Ibu semua ini dengan baik ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang dari Kabupaten Blitar dan Kediri. Semoga nanti Bapak Ibu bisa berperan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah Bapak Ibu masing-masing, sehingga melalui pendidikan guru penggerak ini. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Ini salam untuk Bapak Ibu semua. Semoga semuanya bisa lolos. Ini sambil kita berdoa dan terus berjuang sehingga kita bersama-sama bisa meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional. Terima kasih. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Mungkin sebelum kita tutup, mari kita berdoa, Bapak Ibu ya sekalian, Pak Muji, kita berdoa bersama. Semoga senantiasa kita diberi kesehatan, kemudian apa yang kita niatkan ini nanti bisa terwujud semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, kami persilahkan. Selesai, terima kasih Bapak Ibu, sukses selalu, salam bahagia gitu. Terima kasih, kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati. Assalamualaikum. Mohon izin. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.